Shalom, Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Sri. Ya, selamat pagi Bu Novi. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita Puji sangat bersuka cita hari ini. Ya, puji Tuhan ya. Kita ketemu lagi di ibadah kita pada hari Minggu, tanggal berapa Bu? Tanggal 7 Maret. 7 Maret 2021. Nggak kerasa ya, sudah bulan sudah Maret bulan di 2021. Maret, ya. Ini sudah ada 1 tahun loh anak-anak di rumah, belajar di rumah ya. Termasuk kebaktian sekolah minggu juga di rumah. Betul ya. Tapi kita harap anak-anak masih tetap semangat ya Bu ya. Ya, tentu saja, amin, tetap semangat. Amin ya, tetap semangat ya. Nah, Bu Novi dan Bu Sri undang kalian untuk bangkit berdiri. Ayo. Kita pujikan Bapakku datang padamu ya. Kita siapkan hati kita Sama-sama, datang Bapakku kepada Bapa datang ya. padamu. Yap. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi anak-anak ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan. Ya. Untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari dan untuk setiap paginya selalu kita ngerasa ada hal yang baru yang Tuhan amin, kasih ya. ya Bu ya. Ya, Ya. benar sekali. Mari anak-anak untuk mengawali kebaktian sekolah minggu ini, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau memberkati kami hari lepas hari. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur kami masih boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini meskipun kami masih kebaktian secara online. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini Tuhan dari awal, pertengahan bahkan sampai selesainya nanti Tuhan tetap memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Kita sebaiknya selalu merasa dan menyadari ya Bu ya, kalau Tuhan itu sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Benar Agar sekali. setiap hal yang kita lewati, entah susah, entah senang Kita ya, tetap bisa apalagi bahagia. mengucap syukur. Betul, bersyukur dalam segala hal ya. Amin. Iya, kita akan pujikan anak-anak. Kasih Allah tak berkesudahan. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya
di antara kalian juga ada yang agak-agak lupa, susah mengikuti ya. Gak apa-apa ya nak ya. Apa ingat Ya kita akan belajar untuk lagu-lagu yang baru setiap minggunya ya. Nah semoga kalian ingat dengan lagu ini supaya bisa belajar lagi di rumah kita sama-sama ya nak ya. Nah Bu Sri mau mengingatkan sesuatu kepada anak-anak? Ya, saatnya jangan lupa ya, setiap ada sekolah minggu gini pasti juga akan memberikan persembahan. Iya betul, persembahannya jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop ya. Ditulis tanggalnya persembahan sekolah minggu 7 Maret 2021. Titip mama papa aja ya kalau kalian rumahnya jauh. Tapi kalau ingin datang ke sendiri boleh ya Bu ya. Dimasukkan di kotak surat yang ada di kotak surat yang depan gereja masukkan bisa. saja. Iya ke sana ya. Nah, kita akan pujikan dulu Kita atau akan doa dulu? mendengarkan firman Tuhan, Ya. tapi sebelumnya Kita akan naikkan pujian dulu ya. Yesus kupanggil ya. Kita akan undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam diri kita, bukan hanya sekedar pujian anak-anak, tapi biarlah ini dapat kita aplikasikan, kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari ya. Betul sekali. Iya. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita akan masuk dalam doa untuk firman yang akan kita dengarkan ya. Yuk, mari lipat tangan, tundukkan kepala, jangan lupa matanya merem supaya lebih fokus ya. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan bertemu di dalam ibadah online pagi hari ini bersama teman-teman kami yang lainnya di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, penyertaan, berkat semua Tuhan, pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur terima kasih. Tuhan Yesus, saatnya kami Tuhan untuk kami belajar firman-Mu, untuk kami boleh lebih mengenal Engkau lagi Tuhan Yesus, untuk kami boleh lagi mengenal kasih-kasih yang sudah banyak sekali Engkau lakukan di dalam pelayanan-Mu di bumi ini Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami mendengar, untuk kami menerima, untuk kami pun melakukannya di dalam hidup kami. Dan meneladani apa yang sudah Engkau ajarkan Tuhan Yesus. Tolong juga untuk Bapak Ibu Guru yang akan membawakan firman Tuhan Yesus, urapi dan berkati. Biarlah apa yang disampaikan boleh seturut dengan yang Engkau kehendaki. Tuntun kami pun Tuhan untuk kami sungguh-sungguh belajar firman-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Bu Dili di ibadah kebaktian online kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Anak-anak persiapkan ya buka Alkitabnya, Kejadian 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Bu Dili akan membaca, anak-anak mengikuti dari rumah ya, dari dalam hati. Perikop firman Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema Allah mengulurkan tangannya dalam kasih. Kalau kita membaca di kitab Kejadian ini tadi di situ diceritakan bahwa pada mulanya Adam dan Hawa hidup di dalam taman yang sangat indah dan mereka hidup sempurna dan bahagia di taman itu yang sudah Allah ciptakan untuk mereka. Setiap kali mereka ingin makan, mereka bisa makan dengan seenaknya, dengan apapun makanan yang ada di sekitar itu. Kecuali dari satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tumbuh di taman itu. Namun anak-anak, iblis yang dalam rupa ular yang menjadi musuh Allah mengunjungi taman itu dan mencobai Hawa untuk menyuruh Hawa memakan buah yang ada di taman itu, yaitu buah yang terlarang tadi. Hawa mendengarkan kebohongan iblis dan memakan buah itu. Ia yang memberikan kepada Adam dan Adam pun memakannya juga. Betapa menyedihkan adik-adik, karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa sudah tidak taat kepada Allah. Mereka begitu bodoh dan mereka begitu sangat ketakutan setelah mereka memakan buah pohon terlarang tersebut. Lalu mereka lari bersembunyi karena begitu mereka tahu mereka sudah memakan buah itu, mereka telanjang. Mereka berdua lari bersembunyi di antara pepohonan. Tetapi mereka tidak dapat menutupi dosa mereka yang merasuk dalam hati mereka ketika mereka tidak taat kepada Allah. Dan mereka sudah pasti tidak dapat bersembunyi dari Dia. Meskipun Allah bisa saja tidak mempedulikan Adam dan Hawa, tapi Ia justru mengulurkan tangan kasih-Nya kepada mereka. Allah begitu mengasihi mereka. Padahal anak-anak tahu kan bahwa ketika Adam dan Hawa sudah makan buah terlarang itu, mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan hidup mereka menjadi sengsara. Mereka tidak kudus dan bahagia lagi. Namun Allah menemukan mereka di antara pepohonan di taman itu. Allah telah memperingatkan mereka bahwa mereka akan dihukum jika mereka berdosa. Allah memberitahu mereka akan dosa mereka. Kehidupan mereka akan jauh lebih sulit daripada
sebelumnya. Adik-adik tahu enggak? Bagaimanakah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa setelah mereka berdosa? Di situ Allah membunuh seekor binatang. Lalu Allah mengambil kulit binatang itu dan membuatkan pakaian untuk mereka. Kemudian yang lebih penting, bahwa Allah berjanji untuk membereskan dosa-dosa mereka. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini Allah berjanji bahwa suatu hari nanti Ia akan mengutus seorang anak dari keturunan Hawa yang akan mengalahkan iblis dan menghancurkan pekerjaan iblis. Ia menyediakan jalan keluar bagi Adam dan Hawa untuk diampuni dosa-dosanya. Adam dan Hawa tidak mengetahui siapakah juru selamat yang akan datang itu. Kapan ia akan datang? Tetapi mereka memiliki janji Allah. Kita mengenal siapa juru selamat itu. Dia adalah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Allah mengutus Dia ke dunia untuk membayar dosa-dosa semua orang yang percaya kepada Dia. Mengapa anak-anak kita memerlukan juru selamat? Karena semua orang percaya, orang yang sudah dilahirkan dalam keadaan bersalah dan berdosa, karena dosa dan Adam dan Hawa, di situ Tuhan akan membersihkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Yesus datang membereskan masalah, kesalahan dan dosa kita. Mereka yang percaya kepada Dia untuk memperoleh pengampunan dan tidak lagi bersalah di hadapan Allah. Allah mengulurkan tangan dalam kasih kepada Adam dan Hawa, bahkan setelah mereka berdosa terhadap Dia. Allah begitu mengasihi kita anak-anak. Sekalipun kita sudah bersalah, kita sudah berdosa, tapi dengan kasih-Nya yang sungguh luar biasa, senantiasa kita bisa memperolehnya itu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ketika anak-anak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin sudah melakukan kesalahan terhadap adik. Biasa kalau di rumah mungkin anak-anak bermain sama adik terus melakukan kesalahan, terus kakak enggak mau bilang sama mama sama papa. Kakak langsung, aku tak delik ae wis, sembunyi. Nah, tapi orang tua pasti mengetahui apa yang sudah kakak lakukan terhadap adik. Kakak harus berani mengakui kesalahan. Karena sama seperti Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik untuk kita. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajar supaya kita mau juga taat kepada perintah Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa yang mau dibodohi oleh iblis.
Kita mau belajar taat akan perintah Tuhan, kita mau belajar saat teduh, belajar membaca firman Tuhan, mau dengar-dengaran sama orang tua. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi ini di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan Yesus untuk senantiasa kami bisa mengakui setiap kesalahan kami karena Engkau yang adalah Allah dan Tuhan dalam hidup kami senantiasa selalu mengasihi kami dan selalu mengulurkan tangan kasih-Mu untuk mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terus berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu GKI Ngura. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Tuhan senantiasa mengasihi mereka dengan uluran tangan kasih-Mu, supaya mereka juga boleh senantiasa tetap setia dan taat kepadamu Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, senantiasa tekun melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat kesehatan anak-anak kami di tengah pandemi ini, supaya mereka tetap sehat, mereka tetap dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.